Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan review terkait sumber daya alam maritim Indonesia dan Kepulauan Riau. Pengantar Ilmu Teknologi Kemaritiman, dosen pengampu Wiwin Kusuma Atmaja Putra, SPI MSI. Nama saya Aditya Padinisha, NIM 2105010029. Ilmu Pemerintahan kelas IPA. Abstrak. Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah berbasiskan kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau. Provinsi ini memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Provinsi Kepulauan Riau berbeda dengan provinsi-provinsi kepulauan lainnya karena letak provinsi yang dilintasi Selat Melaka. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki jalur lintas perdagangan internasional dan Amerika, Eropa, dan Asia, dan selain sumber daya laut nasional yang sangat berlimpah yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah dan mensejahterakan masyarakat di provinsi tersebut. Akan tetapi, sumber daya laut nasional tersebut belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat pada tahun 2013. Disebutkan bahwa angka kemiskinan tetap tinggi. Penurunan angka kemiskinan hanya terjadi di daerah perkotaan yang notabene merupakan daratan. Sementara di daerah pedesaan justru meningkat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kepulauan Riau belum memaksimalkan kewenangannya untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. 1. Pengelolaan sumber daya laut nasional oleh pemerintah daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beraneka ragam kebudayaan serta kaya akan sumber daya laut nasional atau SDLN. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan laut di zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu yang berada di 12 mil sampai 200 mil, diukur dari garis pantai titik keluar kepulauan. Beberapa daerah kepulauan, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki letak geografi yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Melaka dari sebelah timur dan berbatasan dengan pusat dunia serta keuangan di Asia. Beberapa daerah kepulauan, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada di pintu masuk Selat Melaka dari sebelah timur dan berbatasan dengan pusat bisnis serta keuangan di Asia. Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan Malaysia serta didukung sumber daya laut nasional yang sangat potensial sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pusat tumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia di masa depan. Saat ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan menjadikan sebagai pilot proyek pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KIK yang bekerja sama dengan Singapura. 2. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan SDM di daerah. Otonomi daerah dalam negara kesatuan memiliki wewenang yang diatur dalam pasal 18A Undang-Undang NKRI 1945. Merupakan landasan hukum bagi pembentukan pemerintah daerah dan penyelenggaraan otonomi. Dengan memberikan kewenangan yang luas, nyatanya dan bertanggung jawab kepada daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam penentuannya itu berlaku teori residu. Kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan yang dikurangi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selaku penanggung jawab urusan pemerintah umum, pemerintah daerah mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan untuk keamanan daerah berdasarkan asas dekonsentrasi yang merupakan bagian dari otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan pasal 17 ayat 4, kawasan konservasi perairan dapat dimasukkan ke dalam 4 zona. Pertama, zona inti adalah zona yang punya fungsi lindung dan wajib dimiliki oleh setiap kawasan konservasi. Kedua, zona perikanan berkonten adalah zona yang mempunyai fungsi budidaya untuk kegiatan perikanan.
Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh pemerintah meliputi batas wilayah laut diukur 12 mil dari garis pantai menuju arah laut lepas atau menuju perairan kepulauan. Wilayah laut yang berada lintas provinsi menjadi kewenangan pemerintah dan perairan yang memiliki ciri khas tertentu. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh pemerintah provinsi meliputi batas wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas menuju perairan kepulauan. Sekian itu saja yang dapat saya review dari tugas kemaritiman teknologi. Sekian, terima kasih.